are a great God and you are in our midst. Engkau Allah kami yang besar dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami gak lihat Engkau dengan kacamata kami memandang di level kami. Tapi kami memandang Engkau jauh tinggi di atas itu. Engkau Allah kami yang besar. Bawa kami naik ke level Tuhan sehingga kami lihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau Kau kumpulkan setiap kami di tempat ini. Bahwa Engkau akan tantang iman setiap kami. Engkau akan bangkitkan harapan di dalam kami. Sehingga bangkit satu generasi yang penuh dengan iman yang akan menghasilkan harapan buat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Dan dalam hadirat-Mu kami akan dimerdekakan Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Engkau akan merdekakan setiap kami hari ini. Bukan cuma dari sakit penyakit kami. Bukan cuma dari ikatan-ikatan kami. Bukan cuma dari dosa kami. Tapi setiap kami akan dimerdekakan untuk mengejar panggilan yang Tuhan punya buat hidup setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. That you are going to rise up a generation of nation changer. City builder and a transformer of community. Kau akan bangkitkan dari tempat ini satu generasi yang akan mengubah bangsa, membangun kota, dan mentransformasi komunitas. Amin. Tolong kami hari ini Tuhan untuk dengar panggilan Tuhan. Tantang iman kami untuk bangkit, tantang kami untuk keluar dari zona nyaman kami, sehingga kami mulai bergerak dengan cara-cara yang belum pernah kami masuki sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Aku berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu supaya kami kenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan wahyu yang akan buat mata hati kami jadi terang. Sehingga kami ngerti pengharapan apa yang selama ini tersimpan. Pengharapan apa yang selama ini menunggu. Pengharapan apa yang selama ini terkubur. Pengharapan apa yang selama ini terpendam. Di dalam panggilan yang Tuhan punya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap siang hari ini untuk duduk diam, dengar apa yang Tuhan mau katakan buat hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama teriakan. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Shalom, selamat siang. Saya tahu saudara nggak terlalu banyak, tapi suaranya harusnya bisa lebih keras dari itu. Shalom, selamat siang. Mendingan. Siang hari ini saya sekali lagi dapat kehormatan untuk bisa datang dan bicara di tempat ini. Ini satu privilege, satu kehormatan buat saya. Dan siang hari ini saya benar berdoa untuk Tuhan, bukan cuma lepaskan informasi buat kita semua, tapi Tuhan berikan pewahyuan yang akan memberdayakan setiap kita untuk bergerak dalam dimensi yang baru dalam Tuhan. Amin. Siang hari ini saya akan bawa satu pesan yang sangat khusus, buat saya sendiri sangat khusus, karena saya baru terima pewahyuan ini, pesan ini 1 minggu yang lalu. Belum di banyak tempat saya bagikan pesan ini, tapi di tempat ini saya ngerasa saya harus bagikan pesan ini untuk menantang saudara, bangkitkan saudara, bergerak di dalam satu dimensi yang baru. Untuk saudara yang mencatat, saudara boleh catat ini judulnya, From Ordinary to Become Extraordinary. From ordinary to extraordinary. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan mau membangkitkan hari-hari ini satu generasi yang akan bergerak bersama dengan Tuhan secara extraordinary. Secara luar biasa. Boleh bilang sama-sama luar biasa. Saya percaya generasi itu Tuhan akan bangkitkan dan Tuhan akan panggil keluar generasi itu dari orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Kita lagi masuk ke dalam satu musim yang baru, di mana di musim yang baru ini bukan tentang superstar rohani yang berdiri di depan sini, bukan tentang hamba-hamba Tuhan super yang berdiri di depan sini, tapi di dalam musim yang baru ini adalah tentang Tuhan memakai semua orang percaya untuk hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Di musim yang baru ini, gereja tidak akan lagi sekedar jago kandang, tapi gereja benar-benar akan keluar sana dan mengubah kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan mereka. Itu musim yang baru. Dan kuncinya untuk musim yang baru adalah ini.
Bukan lagi sekedar kita bangkitkan hamba-hamba Tuhan super di depan sini. Kenapa? Alasannya simple. Karena sebesar apapun kamu bangkitkan hamba Tuhan di depan sini, dia nggak akan pernah masuk ke gang di mana kamu tinggal. Dia nggak akan pernah datang ke kantor di mana kamu kerja. Dia nggak akan pernah singgah di tempat di mana kamu siaran radio. Ke tempat-tempat yang ada di luar sana. Nggak akan. Siapa yang akan ada di sana? Jawabannya gampang, saudara semua. Itu sebabnya Tuhan harus membangkitkan satu generasi yang baru. Yang dia panggil keluar dari orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Tapi kemudian menjadikan mereka luar biasa. From ordinary to become extraordinary. Dan kita akan belajar beberapa prinsip siang hari ini. Gimana caranya Tuhan mau tantang kita untuk bergerak secara supranatural, secara luar biasa. Saya mau ajak kita buka satu bagian firman Tuhan yang kebanyakan kita familiar dengan cerita ini. Tapi saya berdoa sekali lagi bahwa lewat cerita ini, Tuhan mulai reveal, singkapkan buat kita hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita buka Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14, mulai dari ayat yang ke-22. Matius pasal 14, mulai dari ayat yang ke-22. Alkitab berkata begini, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara perhatikan konteksnya, judul perikopnya bilang Yesus berjalan di atas air. Kita semua familiar dengan cerita ini. Tepat sebelum cerita ini dimulai, sebelum itu, ini konteksnya. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Jadi saat itu masih ada begitu banyak orang yang berkumpul di situ. Dan Alkitab di ayat ini bilang begini, sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Yesus beri makan 5.000 orang, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak ini pulang. Siapa orang banyak ini? 5.000 orang itu yang baru diberi makan. Lanjut ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan, udah gak ada lagi orang yang bersama dengan dia. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara perhatikan cerita ini juga ada di ketiga Injil yang lain. Di Matius ada, kemudian di Markus, di Lukas, di Yohanes. Di Yohanes bahkan disebutkan secara spesifik, perahu ini udah bertolak ke tengah, kurang lebih 3 mil jauhnya. 3 mil itu artinya sekitar 4,5 kilometer. Jadi perahunya bukan baru dekat beberapa ratus meter, enggak, sudah cukup jauh. Di sini tulis beberapa mil, tapi di bagian firman Tuhan lagi yang mencatat insiden ini, disebutkan sudah 3 mil jauhnya. Jadi udah 4,5 kilometer, sudah jauh di tengah. Kemudian Alkitab bilang begini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, perhatikan ini, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, sambil berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, perhatikan baik-baik ini. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mau kita cermati dulu bagian terakhir dari cerita ini. Banyak dari versi khotbah atau pembicara yang kita dengar, khotbahkan ayat ini, kebanyakan dari mereka bicara tentang begini, si Petrus yang tidak percaya. Si Petrus yang penuh dengan keraguan-raguan. Si Petrus yang penuh dengan ketakutan. Si Petrus yang digarakan imannya yang bimbang, dia mulai tenggelam ketika dia berjalan di atas air.
Dan mereka bicara hal-hal tentang jangan sampai ketika kita melangkah dengan iman, iman kita goyah dan segala macam. Hari ini saya nggak akan bicara dari sisi itu. Kenapa? Saya mau kita pikirkan sesuatu di sini. Kalau kita cuma cermati gimana Petrus ini yang setelah berjalan di atas air, kemudian imannya jadi goyang, dia mulai jadi takut dan mulai tenggelam. Kenapa kita nggak pernah lihat bahwa setidaknya Petrus yang kita bilang penakut ini, dia sempat berjalan di atas air, sementara murid-murid yang lain tidak. Kalau kita bilang si Petrus ini penakut, apa kabar dengan 11 temannya yang lain, yang bahkan nginjakin kaki di air aja tidak sama sekali. Benar? Ini yang saya mau kita lihat. Petrus, saya mau kita lihat hari ini, bukan dari versi yang Petrus yang bimbang, Petrus yang ketakutan, tapi Petrus yang sempat berjalan di atas air. Petrus yang sempat melakukan hal yang extraordinary. Petrus yang sempat melakukan hal yang tidak biasa di dalam hidupnya, yaitu berjalan di atas air. Itu yang saya mau kita lihat. Pertanyaannya, gimana prosesnya, gimana perjalanannya, sampai di titik Petrus, orang biasa seperti kalian semua, bisa sampai melakukan sesuatu yang luar biasa. Gimana Petrus bisa menonjol sendirian keluar di antara 11 orang yang lain, cuma dia satu-satunya melakukan sesuatu yang luar biasa. Tantangannya buat kita gini, gimana caranya di antara semua orang lain yang biasa-biasa seperti kita juga biasa, kamu bisa menonjol hidup kamu dan mulai lakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Kamu mungkin punya teman-teman kamu yang ada di situ. Tapi gimana caranya untuk kamu bisa keluar dari kerumunan yang banyak itu dan mulai lakukan sesuatu yang gak ada orang lain lakukan. Karena itu yang Petrus lakukan. Di antara 12 murid, cuma satu orang ini yang sempat berjalan di atas air. Cuma satu orang ini yang sempat melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Apa yang Petrus lakukan? Apa yang dia harus lewati? Sehingga dia bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia gak ada bedanya dengan murid yang lain. Tapi kenapa dia bisa berjalan di atas air? Ada 4 hal yang saya mau kita cermati siang hari ini. Yang pertama, perhatikan ini. Ceritanya dimulai ketika mereka semua ada di atas perahu. Benar? Mereka semua ada di atas perahu. Itu yang pertama yang saya mau kita lihat. Apa itu perahu? Perahu ini bicara tentang kita punya rasa aman. Perahu ini bicara tentang kita punya zona nyaman, zona aman, comfort zone, secure place, tempat yang aman, tempat yang kita merasa kerasan di situ, nyaman buat kita, enak di situ, comfortable buat kita. Itu perahu. Ada di tengah-tengah danau yang begitu luas, mereka bisa sampai ke tengah 4,5 kilometer. Saya kasih tahu, itu bukan tempat yang sembarang orang yang kecil hati berani masukin. Tapi gini, perahu bikin mereka ngerasa aman. Karena mereka tahu di atas perahu mereka akan baik-baik saja. Buat kebanyakan dari kita, perahu merepresentasikan zona aman, zona nyaman buat hidup kita. Tempat yang kita ngerasa kerasan di situ. Tapi kenapa penting kita ngerti ini? Perhatikan ini baik-baik. As long as you want to keep your security, as long as you want to keep your comfort, you will never be used by God for something extraordinary. Selama yang kamu mau pelihara cuma rasa aman kamu, rasa nyaman kamu, itu aja yang kamu cari dalam hidup kamu, maka kamu tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu terlalu takut kehilangan rasa nyaman kamu. Kamu terlalu takut kehilangan rasa aman kamu. Nggak, aku nggak mau buat apa-apa. Udahlah, nggak usah coba yang aneh-aneh. Udahlah, jangan terlalu ekstrim. Udahlah, jangan coba-coba. Udahlah, jangan terlalu fanatik. Udahlah, jadi orang Kristen, jangan aneh-aneh. Biasa aja. Jadi orang Kristen yang baik aja. Tiap minggu datang kebaktian, kasih persembahan, kasih persepuluhan, dengar khotbah. Jadi orang baik-baik aja tiap hari. Kenapa? Itu memberikan rasa aman buat kita. Itu memberikan rasa nyaman buat kita. It gives us a good feeling. Memberikan kepada kita perasaan enak. Oh, aku udah lakukan semua ini. Ujung-ujungnya aku akan masuk surga. That's how most people think. Itu gimana caranya kebanyakan orang berpikir. All that they are looking for is a sense of security. All that they are looking for is a sense of safety. Semua yang mereka incar, semua yang mereka cari, cuma perasaan aman, cuma perasaan nyaman. Dan ini kuncinya. Selama itu aja yang kita mau pelihara dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita tidak akan pernah melakukan hal yang luar biasa buat Tuhan.
Itu pelajaran yang pertama. The boat represent comfort. The boat represent security. The boat represent a comfort zone. Itu yang direpresentasikan oleh perahu itu. Tapi ada yang lain yang juga direpresentasikan sama perahu itu. Bukan cuma perahu itu adalah rasa aman buat mereka, rasa nyaman buat mereka, tapi perahu juga melambangkan sesuatu yang lain, yaitu ini. Within their boat, they are very limited to their movement. Di dalam perahu mereka, mereka sangat terbatas pergerakannya. Saudara bayangin, ada di tengah danau yang luas, ada di dalam sebuah perahu yang tidak terlalu besar, dengan setidaknya ada 11 orang lain. Jadi ber-12 ada di situ. Kira-kira gimana kita mau goyang? Mungkin kesenggol dikit, lu hati-hati lu. Jangan goyang-goyang. Mungkin yang lain mau coba stretching dikit, lu hati-hati lu. Nyemplung lu kita. Artinya apa? Di dalam perahu itu mereka sangat dibatasi pergerakannya. Lihat ini. Within our comfort zone. Di dalam zona aman kita, kita sangat terbatas dengan kekuatan manusia kita. Within our comfort zone, we are very limited to our own human ability. Itu pelajarannya. Di dalam zona aman kita akan sangat terbatas dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita ngomong tentang gini, dipakai sama Tuhan buat hal yang luar biasa, artinya gini, kita keluar dari kemampuan kita, dan kita pakai kemampuan Tuhan. Tapi selama kita ada di zona aman, kita cuma mau main aman aja, kita mau main lurus-lurus aja, kita mau main di tengah-tengah aja, nggak mau coba sesuatu yang lain, nggak mau ditantang Tuhan untuk hal yang lain, maka kita akan sangat terbatas dalam kehidupan kekristenan kita. Ya cuma jadi orang Kristen baik-baik aja, tapi hidupmu gak akan pernah tulis sejarah, hidupmu gak akan pernah mengubah kota, hidupmu gak akan punya arti buat kota ini, bangsa ini, apalagi buat Tuhan. Itu yang direpresentasikan dengan perahu itu. Perahu menggambarkan kita punya comfort zone, tapi perahu juga menggambarkan kita punya limitation, batasan. Perhatikan ini, saya kasih prinsip. Faith and doing extraordinary things, itu iman, nggak pernah bisa berjalan bersamaan dengan comfort, hukum. Faith cannot walk hand in hand with comfort. Iman nggak bisa jalan berdampingan dengan rasa nyaman, dengan rasa aman. Kenapa? Karena ini iman. Ketika Tuhan tantang kamu, lakukan sesuatu yang nggak nyaman buat kamu, itu iman. Iman itu gini, ketika Tuhan suruh kamu lakukan sesuatu yang nggak biasa kamu lakukan. Yang nomor satu kamu kehilangan adalah ini, rasa aman kamu, rasa nyaman kamu. Aduh Tuhan, aku belum pernah lakukan ini sebelumnya. Dibutuhkan apa? Iman. Kehilangan apa? Kenyamanan. Kehilangan rasa aman. Gue belum pernah coba nih sebelumnya. Saya kasih contoh yang simple. Maybe you are in a bad position in terms of finance. Mungkin dalam kondisi finance keuangan kamu lagi di posisi yang gak terlalu baik. Tapi di titik itu, ketika Tuhan tantang kamu untuk gini. Kalau kamu mau menuai, mulai nabur buat terobosan hidup kamu. Apa yang kita mau pelihara? Loh gimana sih? Aku keuangannya udah pas-pasan. Ini aja, dibilang nyaman, dibilang aman juga enggak. Tapi minimal, aku memanfaatkan yang terbaik, yang sisa yang aku punya. Udahlah, itu rasa amanku yang terakhir. Kok malah Tuhan tantang aku untuk lepaskan itu? Kok Tuhan malah tantang aku untuk bertindak dengan iman, menabur, dan aku kehilangan satu-satunya yang terakhir, yang bikin aku rasa aman, yaitu sisa yang aku punya. Bisa lihat? Iman dan rasa nyaman gak bisa berjalan berdampingan. Gak akan pernah bisa. Dalam kehidupan kekristenan setiap kita harus ambil keputusan untuk hal ini dari awal. Do we want to live comfortable with God? Or do we want to live challenged by God all the time? By faith. Apakah kita cuma mau hidup nyaman-nyaman aja sama Tuhan dari awal, sepanjang seumur hidup kekristenan kita, atau kita rela hidup ditantang oleh Tuhan untuk hidup dengan iman. Dari awal kehidupan kekristenan kita udah harus ambil keputusan seperti itu. Do you want to live just for your own comfort? Or you want to live extraordinary for God? Kamu mau hidup cuma buat pelihara rasa aman kamu aja? Atau kamu mau hidup luar biasa bagi Tuhan? Kita harus putuskan itu dari awal. From ordinary to extraordinary. Sesuatu yang lain yang kita belajar. Saya mau ngomong ini untuk jadi warning juga buat gereja Tuhan di Indonesia. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi movement yang sangat besar di wilayah-wilayah dunia ini. Di Amerika, di Eropa, di Korea Selatan.
Kita tahu semua tentang itu. Amerika jadi negara Kristen hari ini. Eropa jadi negara Kristen hari ini. Minimal capnya masih negara Kristen. Saya klarifikasi begitu. Kenapa? Karena secara realita hari ini mereka udah gak kuat lagi sebagai negara Kristen. Termasuk Korea Selatan. Pertanyaan saya, kenapa yang awalnya Tuhan mulai dengan pergerakan yang besar, yang melanda seluruh benua itu, yang melanda seluruh negeri tersebut, yang menghasilkan petobat-petobat yang begitu banyak, kemudian berakhir di keterpurukan yang sangat dalam. Amerika hancur sekarang, Eropa hancur-hancuran sekarang. Korea Selatan sama, hancur hari ini. Mana gereja raksasa itu yang suatu hari pernah dikenal sebagai gereja terbesar di seluruh dunia? Hilang hari ini. Mau tahu alasannya? Salah satu alasan utamanya adalah ini. They become comfortable. Mereka menjadi nyaman. Tahukah kita bahwa seringkali justru musuh kita untuk bisa bergerak dalam hal-hal yang luar biasa adalah justru rasa aman, rasa nyaman kita sendiri. The enemy of the best that God is about to give to your life is your comfort. Musuh dari yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat hidup kamu adalah justru rasa aman kamu. Itu musuh kamu. Don't settle. Jangan puas. Jangan berhenti ketika kamu punya rasa aman. Saya mau ajar satu hal ini. Minimal dari saya lahir baru, saya kenal prinsip ini. Bahwa the moment saya nyaman, saya nggak lagi bertumbuh. The moment saya nyaman, saya nggak lagi maju. The moment saya nyaman, ini yang saya lakukan. Saya bangun kemah saya bangun sarang saya bangun semua kenyamanan saya di situ dan saya nggak mau bergerak kemana-mana lagi. Itu sebabnya, karena saya ngerti prinsip ini. Dari awal saya bertobat, dari awal kekristenan saya punya doa, satu doa yang sampai hari ini saya masih doakan. Yang doanya bunyinya gini, Tuhan jangan pernah buat aku nyaman. Tuhan jangan pernah biarkan aku nyaman. Selalu koyakkan sarang kenyamananku supaya aku bisa maju terus dengan Tuhan. Saya mau tantang saudara, anak-anak muda di tempat ini untuk doakan doa yang sama. Tapi saya juga harus kasih warning. Warningnya gini, ketika saudara doakan doa itu, Tuhan akan jawab. Dan mulai lihat, ketika hidup kamu mulai diombang-ambingkan, ketika hidup kamu mulai dikoyakkan dari sarang kenyamanan kamu, ketika iman kamu mulai ditantang untuk lakukan sesuatu yang gak biasa. Tapi jangan takut, karena itu awal dari kita mulai bergerak dengan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Poin yang kedua. Perahu menggambarkan rasa aman mereka, rasa nyaman mereka. Di dalam perahu mereka terbatas, mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi yang kedua, Alkitab bilang gini, murid-murid saat itu melihat, garis bawahi kata itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Kata melihat, garis bawahi, kata melihat itu penting. Apa itu melihat? Ini. For you to move from ordinary to extraordinary, ini yang kedua. You have to receive a vision for something extraordinary. Kamu harus menerima, harus mendapatkan visi untuk sesuatu yang gak biasa. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat sesuatu yang gak biasa. Ini yang kedua yang kita semua harus lalui, harus dapatkan, harus lewati. Kalau kita mau bergerak keluar dari zona nyaman kita untuk hal-hal yang luar biasa. Dapatkan dari Tuhan, lihat dari Tuhan, visi sesuatu yang gak biasa, sesuatu yang luar biasa. Bayangin sama saya, kita semua ada di perahu. Saudara bisa dengan gampangnya mulai hanya fokus dan perhatikan hal-hal yang ada di sekitar kalian. Oh, ada dayungnya di sini. Oh, di sini ada tambang buat ngikat, ditambatkan di situ. Oh, di pinggir sini ada air. Oh, perahunya kayunya kokoh dan segala. Kita bisa dengan gampangnya perhatian kita hanya tertuju sama hal-hal yang kita mau pertahankan untuk kasih kita rasa aman tadi. Tapi ini ketika mereka mulai lihat keluar, itu kuncinya. Ini problem gereja. Kenapa gereja seringkali mulai rasa aman, mulai rasa nyaman? Karena matanya hanya fokus sama apa yang mereka bisa improve di dalam mereka saja. Mereka lupa untuk lihat keluar. Di dalam, kamu gak akan temukan hal-hal yang menantang kamu. Kenapa? Kamu cuma akan pikir kira-kira sound system macam apa lagi yang bisa diimprove di dalam. Kira-kira alat musik apa lagi yang bisa ditambahkan. Kira-kira kursi lebih empuk mana lagi yang bisa dimasukkan. Ketika kita mulai fokus ke dalam, kita cuma akan fokus sama hal-hal yang mempertahankan rasa nyaman kita. The moment we look outside, pada saat
Itu juga kita mulai lihat keluar. Apa yang perlu kamu mulai lihat? Ini yang kamu perlu mulai lihat. Gereja harus mulai belajar melihat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan mereka. Kenapa gereja menjadi merasa nyaman? Kenapa gereja menjadi merasa aman? Alasannya simpel. Karena mereka telah bertumbuh jadi begitu besar, Tuhan jadi begitu berkati mereka. Mereka lupa mereka ada di kota tersebut untuk jadi berkat buat kota itu. Mereka lupa mereka ditanam Tuhan di bangsa tersebut untuk bereskan masalah yang ada di bangsa itu. Kita udah jadi mati rasa, kita udah jadi Baal, kita udah gak peduli lagi ketika setiap hari di mobil mewah kita lewati orang-orang miskin yang ada di pinggir jalan. Kita udah gak peduli lagi, kenapa? Karena tempatku udah nyaman. Tantangannya gini, kalau kita mau dipakai Tuhan buat hal-hal yang luar biasa, mulai tangkap, mulai terima dari Tuhan, hal-hal yang lihat dari Tuhan, hal-hal yang extraordinary. Bentuknya bisa jadi kayak gini, Tuhan ketika aku lihat di luar sana, aku lihat begitu banyak orang miskin. Tuhan, aku mau hidupku bisa bereskan masalah kemiskinan di bangsa ini. Apa itu? Sesuatu yang gak biasa. Sesuatu yang gak biasa. Kalau kamu cuma bilang sama teman kamu gini, aku pengen karir aku menanjak dan naik terus. Saudara mau tahu respon saya kalau saudara bilang gitu? Biasa. Nothing special. Nggak ada yang spesial. Ya kalau kamu kerja, karir kamu naik, jenjang karir, tangga corporate ladder, apa yang spesial? Semua orang yang lain kerja kayak begitu. Tapi ketika kamu mulai berani untuk lihat keluar sana, dan temukan satu masalah, temukan satu tantangan yang begitu besar, ini kuncinya nih. Sebesar apa Pak? Sebesar ini. Sebesar yang kamu nggak bisa handle. Itu baru yang namanya luar biasa. Sebesar yang bikin kamu rasa gini. Alkitab bilang gini, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, yang pertama muncul rasa takut. Sebesar apa? Tantangan di luar sana yang harus kamu temukan. Sebesar ini. Sebesar yang bikin kamu jadi rasa takut. Tuhan, apa bisa aku bereskan kemiskinan? Tuhan, apa bisa aku berantas kelaparan? Tuhan, apa bisa aku bereskan masalah buta huruf di Indonesia? Bikin kamu rasa takut awalnya. Bikin kamu rasa takut. Tapi perhatikan sesuatu yang menarik. The moment mereka ngerasa takut, Yesus bilang begini, jangan takut, kenapa? Ini aku. You know what? This is the revelation. Ini pewahyuannya. Bahkan seringkali justru Yesus adanya di tengah-tengah yang luar biasa itu. Di tengah-tengah tantangan yang begitu besar yang bikin kamu rasa takut. And you know what? And you know what? This is the fact, ini faktanya. Yesus nggak ada tuh di dalam perahu. Saya minta maaf kalau saya harus sampaikan hard fact kayak gini, fakta yang keras kayak begini. Many times, Jesus is not going to be there in your comfort zone. Seringkali Yesus nggak akan ada di situ, di tengah-tengah tempat aman kamu, di tempat zona nyaman kamu. When we are just sitting there doing nothing and enjoying all the blessing, I'm really sorry to say, many times Jesus is not going to be there. Why? Jesus is out there wanting to challenge you to do something extraordinary. In other words, dengan kata lain, Yesus mau bilang begini. Ketika kamu lihat tantangan ini begitu besarnya, sebesar yang kamu gak bisa handle. Ketika kamu lihat tantangan ini yang begitu besar, begitu besarnya sampai buat kamu rasa takut. Yesus mau bilang begini, I'm gonna be there with you solving that big problem. Aku akan ada di situ bersama-sama dengan kamu membereskan masalah yang besar itu. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, I'm not gonna be there, sitting around doing nothing with you in the boat. Aku gak akan ada di situ, cuman duduk-duduk, kongko-kongko, gak ngelakuin apa-apa di dalam perahu kamu. But I'm gonna be out there, doing extraordinary thing, if you are willing to do it for me. Yang kedua, tangkap, terima visi dari Tuhan buat sesuatu yang gak biasa. Amsal 28 ayat 19 bilang begini, tanpa wahyu, umatku binasa. Bahasa Inggrisnya bilang begini, without vision, my people are destroyed. Tuhan bilang begitu. Tanpa visi, umatku binasa. Sekedar mengukuhkan, meneguhkan poin yang pertama tadi. Ketika kita menjadi nyaman, aman, kita hancur. Bangsa-bangsa yang suatu kali pernah dilanda sama lawatan kekristenan yang hebat, jadi hancur hari ini karena rasa aman, rasa nyaman. Mereka udah gak lagi punya visi buat sesuatu yang luar biasa. Amsal 29 ayat 18 bilang, tanpa visi, tanpa kamu bisa lihat kemana kamu mau ngarah,
Tanpa kamu izinkan visi untuk tantang iman kamu, maka umatku, kata Tuhan, akan hancur. Sama poinnya. Receive a vision for something extraordinary. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Berhenti berpikir kamu cuma mau pelihara rasa aman kamu, keterbatasan kamu, mulai tangkap visi dari Tuhan, sesuatu yang gak biasa. Tapi perhatikan ini, yang lihat Yesus berjalan di atas air bukan cuma Petrus. Benar? Ada 12 orang di situ yang semua sama-sama lihat Yesus berjalan di atas air. Artinya berhenti di poin kedua, gak akan juga bawa kamu kemana-mana. Ada poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Lihat, dari 12 orang ini, cuma satu yang lakukan ini. Saya mau sebutkan dulu poinnya, ini poin yang ketiga. After you receive a vision for something extraordinary, sesudah kamu terima visi untuk sesuatu yang luar biasa, ini yang ketiga. Kamu kemudian tantang Tuhan, yang catat dulu, saya pakai kata-kata itu sengaja. Kemudian kamu tantang Tuhan untuk minta kamu lakukan sesuatu yang gak biasa. Ngapain Tuhan? Tantang Tuhan. Ada yang berani nantangin Tuhan di sini? Petrus berani. Dan itu yang bikin dia lakukan hal-hal yang luar biasa. Di mana letaknya, Pak? Di mana letaknya Kak dia nantang Tuhan? Lihat. Mereka semua lihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian mereka jadi takut. Kemudian Alkitab bilang gini, tapi Yesus berkata kepada mereka, tenang, jangan takut, ini aku. Yesus sudah ngomong apa? Ini aku. Yesus sudah ngomong ini aku. Habis dia ngomong ini aku, si Petrus ini nyelonong, dia ngomong begini. Ini Petrus nih. Kamu mau jelekin Petrus gimana pun segala macam. Petrus salah satu pahlawan saya yang ada di Alkitab. Kenapa? Karena dia lakukan hal-hal yang kayak begini. Yang orang lain terlalu pengen rasa aman, Petrus nyelonong duluan. Petrus bilang begini. Habis Yesus bilang, ini aku, Petrus bilang begini. Tuhan, kalau itu kamu, nggak salah. Yesus baru bilang, ini aku. Dengan kata lain Petrus bilang gini, buktikan. Nantang? Kalau itu kamu, suruh aku berjalan di atas air. Petrus nggak berhenti di titik mereka lihat sesuatu yang nggak biasa. Mereka semua yang lain semua lihat yang nggak biasa. Oh iya, bangsa ini punya banyak kebutuhan. Oh iya, bangsa ini punya banyak masalah. Mereka terima visi buat hal-hal yang besar. Tapi mereka berhenti di situ. Petrus enggak. Petrus bilang begini, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Perlu ada satu generasi yang bangkit yang mulai doakan seperti ini. God, if you can use someone, use me. Tuhan, kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Kita sedang hidup, saya ngomong begini, kenapa? Karena saya keliling Indonesia. Saya harus ngomong ini, bahkan di gereja saya harus ngomong gini. Kita lagi hidup di satu generasi yang penuh banyak orang cemen. Banyak orang pengecut, banyak orang penakut. Yang doanya cuma gini, Tuhan kalau engkau sanggup, pakai dia. We are okay seeing other people rise up for God. Kita nggak apa-apa lihat orang lain bangkit buat Tuhan, tapi kita nggak pernah mau lihat Tuhan mau kita bangkit buat lakukan sesuatu buat dia. Kenapa? Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Petrus bilang gini, benar itu Tuhan. Kalau itu Tuhan, suruh aku keluar. Dengan kita buktikan Tuhan. If you can use someone, use me. Dia nggak bilang Tuhan, kalau itu engkau, suruh dong Rasul yang ini jalan. In other words, this should be your prayer. Dengan kata lain ini harusnya jadi doa kalian. Lord, if you can use me, give me a direction. Give me an instruction. Give me a revelation. Give me a strategy. Tuhan kalau engkau bisa pakai aku, berikan aku petunjuk. Berikan aku perintah. Berikan aku strategi. Berikan aku suruhanmu. Hanya engkau ngomong satu kata Tuhan. Go and I will go. Because that's all we need. Ketika kita lihat masalah yang besar di luar sana, you know what? Kamu punya ide sendiri untuk keluar lakukan sesuatu, kamu akan habis dibantai. Kenapa? It's like you, itu seperti kamu, ini lompat keluar dari perahu tanpa Tuhan bilang datanglah. Boro-boro jalan langsung bla 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 habis. Petrus bilang begini, if you can use me Lord, give me a direction, kasih aku arahan.
If you can use me, Lord, give me a strategy. Lord, I'm seeing this big problem out there. Tuhan, aku lihat masalah yang besar di luar sana ini. Begitu banyak pengangguran di luar sana. Tapi Tuhan, kalau Engkau bisa pakai aku untuk bereskan masalah yang besar ini, kasih aku strategi, kasih aku caranya, kasih aku perintah, kasih aku command, kasih aku arahan. Dan aku akan ngelangkah, Tuhan. That's all we need, itu aja yang kita butuh. Kita nggak butuh untuk ngerti semua yang kita perlu ngerti. Kita cuma butuh dengar Tuhan ngomong sama kita maju. Dan kita ambil langkah yang pertama, di mana semuanya akan terbuka dari situ. Boom. If it is you, let me walk on water. Kalau itu Engkau, buat aku jalan di atas air. Yang ketiga, you challenge God to use you doing something extraordinary. Kamu tantang Tuhan untuk pakai kamu, lakukan sesuatu yang luar biasa. Poin yang keempat, yang terakhir. Yang pertama ngerti, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Yang kedua ngerti, kamu harus mulai tangkap visi di luar sana, buat sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga ngerti, kemudian kamu minta Tuhan, tantang Tuhan untuk pakai kamu lakukan hal yang luar biasa. Yang keempat, ini yang paling penting. Sesudah Petrus dapat arahan dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Come, datanglah. Petrus masih ada di mana? Petrus ada di mana saat itu? Masih di dalam perahu. In other words, dengan kata lain, kamu boleh lewatin semuanya. Ya Tuhan, aku gak mau jadi orang Kristen biasa. I want to make a difference. Aku mau buat perbedaan. Aku mau keluar dari zona nyamanku. Good. Yang kedua, Tuhan, aku gak mau cuma fokus sama hal-hal di dalam yang bikin aku ngerasa nyaman. Aku mau mulai tantang diriku dan lihat keluar sana. Hal yang begitu besar, yang aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan untuk bereskan itu. Good. Yang ketiga, Tuhan, kalau Engkau benar mau aku gerak ke sana, kasih aku perintah, kasih aku strategi, kasih aku restumu Tuhan. Tuhan sekedar bilang, go and I will go. Good. Tapi yang keempat, the end of the day, di akhir dari semuanya, it is still you, masih saudara juga yang harus lakukan ini. Angkat kaki saudara dan mulai bertindak. It is not enough just to pray. It is not enough just to receive revelation. It is not enough just to yell to God, to scream to God, to challenge God. It is not enough because you can do all those things, but without you taking the first step, doing something extraordinary, you will never do something extraordinary. Enggak cukup kamu cuma doa sama Tuhan, teriak sama Tuhan, jerit sama Tuhan, dapat pewahyuan dari Tuhan, dan semua yang lain. Karena tanpa kamu yang pada akhirnya mengangkat kaki kamu dan mulai bertindak, kamu gak akan pernah lakukan sesuatu yang gak biasa. Apa yang keempat? Ini yang keempat. At the end of the day, di akhir dari semuanya, ini yang keempat. Willing to take the risk to do something extraordinary for God, even though you don't have the guarantee that it will succeed in the beginning. Bersedia untuk ambil resiko, melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan, sekalipun awalnya kamu gak punya jaminan bahwa apa yang kamu mulai pasti berhasil. Si Petrus belum pernah lihat orang lain, teman-temannya semuanya untuk lakukan itu. Tapi dia berani ambil resiko karena dia dapat perintah dari Tuhan untuk melangkah. Dia berani ambil resiko untuk lakukan sesuatu tanpa ada jaminan dia pasti akan berhasil. The end of the day, di akhir dari semuanya buat Tuhan, bukan tentang langkah benar atau salah, bagus atau jelek yang kamu lakukan, tapi di akhir dari semuanya yang Tuhan mau lihat dari kita adalah gini, when I entrust you with something, ketika aku percayakan kamu dengan sesuatu, apakah kamu bisa dipercaya? Apakah kamu akan ambil langkah itu? Tuhan bisa buat petir turun dari langit, semak belukar menyala, dan segala macam semua yang lain Tuhan bisa perlihatkan sama kamu. Tapi kalau ujung-ujungnya toh kamu juga gak mau ngelangkah, Tuhan gak bisa lakukan apa-apa. Bersedia untuk ambil risiko, lakukan sesuatu. Sekalipun gak ada jaminan kamu pasti berhasil. Kamu lihat di luar sana ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang gak punya pendidikan, dan kamu bilang ini, Tuhan, ini yang aku punya. Aku bisa baca tulis. Aku mau berantas buta huruf di seluruh Indonesia. Tuhan, aku mau ambil langkah pertamaku. Kalau baru 2, 3 orang, 4 orang, aku mau ajar mereka baca minimal. Nggak ada resiko mereka akan mau diajar, nggak ada resiko aku akan berhasil, nggak ada resiko itu akan pernah jadi besar, nggak ada jaminan untuk semua itu. Tapi aku bersedia ambil resiko itu, Tuhan. Lihat ini yang terjadi. When you are willing to take the risk, ketika kamu bersedia untuk ambil resiko, ini yang terjadi.
God will be there helping you when you need it. Tuhan akan ada di situ menolong kamu ketika kamu membutuhkannya. Dengan kata lain gini, even if at the end you fail, God will be there to sustain you. Bahkan ketika di akhirnya kamu gagal, Tuhan tetap akan ada di situ untuk menopang kamu. Tuhan gak biarkan si Petrus tenggelam. Tuhan akan ada di situ. Kenapa? Because God honor the faith of Peter. Karena Tuhan menghormati, menghargai iman dari si Petrus yang bersedia untuk ambil resiko. Sekalipun gak ada jaminan dia pasti berhasil. Tuhan hargai itu dan Tuhan ada di situ untuk topang dia. Semua yang lain cuma jadi penonton. Hari ini saya mau bilang gini, saya mau tantang hidup kita di sini. Sementara yang lain cuma jadi penonton. Maukah kamu untuk dipakai Tuhan buat hal-hal yang luar biasa? Kamu bisa pilih sisi mana di dalam cerita ini kamu mau. Saya gak banyak bicara tentang 11 murid yang lain. Karena gak terlalu banyak hal yang bisa dibicarakan tentang mereka. Mereka cuma duduk dan nonton. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen cuma itu yang kita lakukan. Duduk dan nonton. Nonton pertunjukan yang namanya praise and worship. Nonton khotbah yang ada di depan ini, motivasi atau apapun. Kebanyakan kita itu yang kita lakukan, duduk dan nonton. Gak banyak yang saya bisa khotbahkan tentang duduk dan nonton. Karena kita semua udah jago lakukan itu. Tapi saya berdoa gini, mungkin ada di tempat ini. 1 orang kayak Petrus. 2 orang kayak Petrus. 3 orang kayak Petrus. Yang ngerti. Selama yang dia mau pelihara rasa nyamannya, rasa amannya, dia gak akan pernah kemana-mana. Yang ngerti. Dia harus terima visi buat sesuatu yang luar biasa buat hidup. Yang ngerti bahwa dia bisa minta Tuhan, tantang Tuhan untuk pakai hidupnya buat hal-hal yang luar biasa. Yang ngerti bahwa ketika dia bersedia ambil risiko, dia akan mulai lakukan hal-hal yang extraordinary buat Tuhan. Sore hari ini, saya mau tutup dengan ini. Saya gak punya waktu untuk tantang saudara ke depan dan lakukan semua itu. Tapi saya minimal mau lakukan ini. Saya selalu percaya bahwa yang penting di akhir dari semuanya, itu bukan berapa banyak yang kalian dengar dan ngerti, bukan. Tapi gimana kalian respon. Alkitab bilang gini, Yesus ketika ngajar di Nazaret, di kotanya sendiri. Dia ngajar hal-hal yang dahsyat, sampai semua orang bilang ini gila, ini orang dapat hikmat dari mana. Orang-orang bilang gini, gila mujizat yang dia lakukan, ini luar biasa sekali. Tapi problemnya gini, nggak ada dari mereka yang respon. Yang terjadi begini, di tempat dia asalnya sendiri, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dengan kata lain, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat, yang bikin kita jadi ngalamin mujizat Tuhan, tapi gimana kita respon terhadap apa yang ditawarkan. Respon itu paling penting. Dan hari ini saya mau tantang saudara untuk respon, lakukan sesuatu yang simple aja. Saudara yang bilang di tempat ini, sore hari ini bilang ini, Tuhan, aku udah capek, aku udah bosen, I'm done living an ordinary life. Aku udah capek hidup biasa-biasa kayak gini. Nggak ada bedanya dengan orang lain, nggak ada tantangannya, nggak ada seru-serunya, nggak ada petualangannya, nggak ada gila-gilaannya sama Tuhan. Tuhan, kalau ada kemungkinan itu, bahwa Tuhan bisa pakai aku untuk sesuatu yang luar biasa. Dan aku dengar hari ini, Tuhan mau tantang aku untuk keluar dari yang ordinary, jadi sesuatu yang extraordinary. Aku mau jadi orang itu Tuhan. Saudara yang mau bilang gitu sore hari ini di tempat ini, saya mau minta saudara bangkit berdiri, karena saya akan berdoa buat saudara. Saudara gak perlu maju, bangkit berdiri di tempat saudara. I'm not gonna beg, saya gak akan ngemis, saya gak akan mohon saudara untuk berdiri. It is not God who is needing you, bukan Tuhan yang butuh kamu yang butuh Tuhan. Tuhan gak perlu ngemis-ngemis untuk, ayo berdiri, no. Kita lagi memproyeksikan image yang salah tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan butuh banget untuk kita respon. Enggak, Tuhan gak butuh, yang butuh dia itu kita. So if you know you need it, you respond. Jadi kalau kamu tahu kamu butuh, kamu yang respon. Tunjukin sama Tuhan, Tuhan ini aku rendahkan hatiku, aku rendahkan diriku. Nggak peduli orang nonton, nggak peduli orang lihat, tapi aku mau respon. Yang aku peduli, aku mau Tuhan lihat. Aku mau Tuhan. Angkat kedua tangan kita yang berdiri. Tuhan, aku mau berdoa buat setiap orang-orang ini. Hari ini mereka dengar tantangan ini. Untuk Tuhan mau jadikan hidup mereka yang biasa-biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini mereka berdiri sebagai respon mereka bilang ya sama tantangan Tuhan. Bilang ya sama panggilan Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, hari ini mereka merespon Tuhan dengan tantangan balik. Tuhan, kalau Engkau bisa pakai seseorang di Indonesia
pakai aku, pakai kami, pakai generasi ini. Jangan lewatkan generasi ini. Jangan biarkan generasi ini jadi nyaman. Jangan biarkan generasi ini cuma mau pelihara rasa aman. Tantang generasi ini, tantang iman generasi ini. Bukan hanya untuk bangun gereja-gereja besar, tapi untuk rubah kota kami, untuk rubah bangsa kami. Buat kami melihat visi yang jauh lebih besar dari sekedar bangun gereja-gereja besar. Tuhan, aku berdoa, bangkitkan, kobarkan api itu di dalam roh setiap mereka. Agar mulai dari hari ini ada tantangan di dalam mereka yang begitu besar. Yang buat mereka gak akan puas cuma nyaman-nyaman aja jadi orang Kristen. Buat setiap dari mereka aku berdoa Tuhan. Mulai secara pribadi, nangkap dan lihat tantangan yang besar buat hidup mereka dari Tuhan. Kasih mereka visi yang besar, kasih mereka visi yang dahsyat. Untuk tolong orang miskin, untuk tolong orang yang membutuhkan, untuk bereskan kelaparan, masalah pendidikan, masalah korupsi, semua yang ada di bangsa ini. Berikan mereka visi yang begitu besar sampai mereka menjadi takut dan percaya hanya oleh Tuhan mereka bisa lakukan ini sama-sama. Dan Tuhan, selagi mereka angkat tangan mereka hari ini, aku mau impartasikan di dalam mereka roh apostolik, pengurapan apostolik, roh dan pengurapan yang akan mempersiapkan setiap mereka untuk mereka bangkit dan diutus keluar dan lakukan sesuatu buat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan mereka. Aku lepaskan saat ini, impartasikan saat ini pengurapan apostolik, utus setiap mereka keluar. Pergi kamu, jadikan bangsa Indonesia murid Tuhan Yesus Kristus. Baptis bangsa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tenggelamkan bangsa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajar bangsa ini segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa ketika kamu lakukan semua itu, Tuhan menyertai kamu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima pengurapan ini sama-sama katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Daniel, untuk message-nya yang begitu berkobar-kobar.